Assalamualaikum Bun. Tidak semua perempuan jago masak, tapi semua perempuan harus bisa masak. Karena apa? Karena wasilah masak adalah memilih bahan, mengolahnya, menyajikannya untuk disantap seluruh keluarga, suami dan anak-anak supaya badan sehat dan kuat. Sampai suatu saat anak-anak kita pergi dari rumah, keluar rumah, mereka akan punya hubungan psikologis dengan masakan ibunya, mereka akan merindukan masakan ibunya dan tetap berkata bahwa masakan ibunya adalah masakan yang terenak di dunia. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Dapur Bun Bun. Buat bunda, kakak, mas, teteh, mbah yang bekerja, pasti mengalami ketika kita mau makan siang, kita bingung dengan menu makanan yang itu-itu saja di sekitar kantor. Hari ini saya ingin mengajak semuanya untuk membuat meal prep untuk makan siang. Apa itu meal prep? Meal prep adalah menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak untuk satu waktu tertentu. Kita hari ini akan membuat makan siang untuk 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tentu ada yang bertanya, capek dong? Ya, agak sedikit capek karena kita harus mengalokasikan waktu untuk melakukannya. Tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Pertama adalah kita akan mengatur asupan menu ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kita menghemat waktu. Ya, makan siang tidak perlu nyari lagi karena sudah ada. Ketiga adalah menghemat atau bisa mengatur pengeluaran. Ya, makanan itu diolah, dimasak, disimpan di freezer. Pada saatnya dibutuhkan nanti tinggal kita panaskan, mau dikukus atau ke microwave. Ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita membuat meal prep pertama adalah menyusun menu. Kedua, mencari bahan. Ketiga, mengolah. Keempat adalah melakukan ukuran pemorsian, mau berapa banyak kita simpan dalam satu paketnya. Terakhir adalah menyimpannya di freezer. Sekarang kita masuk ke tahap pertama adalah menyusun menu. Saya sudah menyusun menu untuk 5 hari ke depan. Sekarang kita belanja, mencari bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan menu kita. Gak usah jauh-jauh, kita ke warung tetangga saja. Bun, yang tadi saya belanja sudah saya siangi, sudah saya potong-potong, sudah saya cuci, tinggal dimasak. Ada 5 sayur untuk 5 hari.
Ini adalah 5 lauk yang akan kita gunakan selama 1 minggu. Ini ayam dipanggang, dibakar ya. Ini sudah setengah matang karena tadi kita dahulukan. Ini nanti kita akan membuat ayam goreng saus lemon, atau nanti mungkin bisa jadi berubah saus asam manis. Ini udang tepung. Ini kita juga mau bikin sosis asam manis. Ini dadar telur. Ini adalah 5 yang akan kita gunakan. Sudah selesai Bun, yang kita belanjakan sudah kita olah. Ini sudah jadi makanan, siap di packing. Ini nasi 1 kilo saya buat semuanya karena saya berencana untuk membuat 2 pack ya. Sayurnya ini adalah kacang panjang ditambah wortel plus bakso. Ini adalah capcay, ada ayamnya, ada jamurnya, ada baksonya, sawi hijau, sawi putih, dan wortel. Ini tumis buncis ditambah jagung manis dan bakso. Ini tumis sawi hijau ditambah wortel ditambah bakso. Ini brokoli, jagung manis, dan bakso. Ya, ini adalah 5 sayuran yang akan digunakan Senin sampai Jumat. Kemudian Bun, ini lauknya saya memakai sosis asam manis, udang goreng tepung, ayam goreng tepung. Ini adalah ayam bakar, ayam panggang, kemudian dadar telur plus tempe untuk pelengkapnya. Ini juga saya membuat sambal untuk 5 hari. Untuk packingnya saya menggunakan kotak makan bersekat seperti ini. Ada beberapa ruang yang bisa kita gunakan. Ini juga akan mempertahankan rasa makanan ya. Nanti akan saya masukkan, saya kombinasikan capcay mungkin dengan dadar telur. Itu dadar telurnya saya campur jamur.
Karena saya ingin bahwa nasinya tidak terlalu banyak, jadi nanti mungkin nasinya akan menggunakan sekat yang kecil. Ini lauknya, ini sayur supaya besar, ini sambal dan beberapa saus yang diperlukan. Bun, sudah selesai semua. Dengan belanja sekitar 180.000, saya bisa buat 2 paket makan nasi ya, dan juga buah yang lengkap. Nanti kalau Bunda mau buat, silakan dengan menu-menu yang mungkin apa yang mudah selera ya. Di sini saya memilih tumis-tumisan yang tidak banyak mengandung kuah. Juga buah-buahannya sudah lengkap. Nah, seperti yang saya tadi pesankan, masaknya jangan terlalu matang, supaya pada saat dihangatkan di microwave atau dikukus, tingkat kematangannya pas. Insya Allah masih terjaga kesehatannya, sehingga kita masih bisa makan asupan yang sehat dan bergizi. Bun, mungkin ada yang bertanya, sehatkah meal prep seperti ini? Saya katakan sehat, tapi mungkin tidak sehat sekali seperti ketika memasak langsung memakannya ya. Jangan lupa ada umur yang harus kita perhatikan untuk makanan. Untuk telur bisa 1 minggu, untuk ayam goreng bisa 4-5 hari, untuk sayur-sayuran mentah bisa 3 hari, sayuran matang bisa 4 hari. Caranya bagaimana biar kita menyimpan makanan di umur yang maksimal? Caranya adalah simpan di freezer. Sudah selesai, kita tinggal menyimpannya ya di freezer. Nah, yang paling lama akan digunakan simpan paling bawah ya, dan yang berumur makanannya agak panjang. Saya menyimpan ayam panggang untuk hari Jumat ya, disimpan di sini. Tidak bisa disusun 5, kelihatannya mungkin disusun 2 aja, 2 trap. Kemudian udang untuk hari Kamis. Kemudian kembali ayam untuk hari Rabu. Ini untuk hari Selasa, sosis asam manis dengan sawi putih. Ini dadar telur campur jamur untuk hari Senin. Seperti ini nanti diambil pada saat kita mau menggunakan. Kalau buah tidak perlu kita simpan di freezer, kita cukup di tengah saja. Ini buah-buahan untuk 5 hari, saya simpan di sini saja. Biar rapi. Bagaimana Bun? Sebagai perempuan kita harus kreatif, harus cerdas mengelola budget yang terbatas, kreatif mengolah makanan dari bahan biasa menjadi luar biasa, dari bahan yang murah menjadi tidak murahan ya. Caranya bagaimana? Manfaatkan yang ada, belanjanya cukup di warung tetangga. Terima kasih.